Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kependudukan. Jadi kita perlu membahas mengenai kependudukan oleh karena pada awal perkuliahan kita sudah saya jelaskan bahwa tugas utama dari sektor pertanian adalah menyediakan pangan bagi penduduk. Jadi oleh karenanya kita juga harus mempelajari dan mengetahui bagaimana itu kependudukan. Pertama kita bicarakan mengenai penduduk. Jadi definisi penduduk, kalau kita berada di Indonesia ya tentu kita membahas penduduk Indonesia. Yang dimaksud dengan penduduk Indonesia adalah semua orang, ya, semua saja, baik orang itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, tetapi khusus untuk yang warga negara asing itu dia harus telah tinggal di Indonesia selama 6 bulan, yang mana pada saat dilakukan sensus penduduk mereka tinggal di Indonesia. Perkecualian yaitu orang-orang atau anggota-anggota perwakilan negara asing dan keluarganya. Jadi yang dimaksud perwakilan negara asing ini adalah misalnya para duta besar dengan anggotanya yang berada di Indonesia. Oleh karena mereka adalah wakil negara asing, maka mereka meskipun berada di Indonesia bertahun-tahun, mereka tidak bisa dimasukkan sebagai penduduk Indonesia. Itu. Jadi untuk mendapatkan untuk mengetahui atau mendapatkan jumlah penduduk Indonesia secara pasti itu ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui sensus, yang kedua melalui survei, dan yang ketiga melalui registrasi penduduk. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu yang pertama mengenai sensus penduduk. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sensus adalah proses untuk mengumpulkan, menghimpun, menyusun, menerbitkan data-data demografis. Jadi itu yang dimaksud dengan sensus penduduk. Kapan itu dilakukan? Pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Jadi kalau kita di Indonesia maka periode-periode sensus di Indonesia itu sudah ditentukan dengan cara-cara yang sudah ditentukan pula. Kita melakukannya 10 tahun sekali di Indonesia, ya, dan Indonesia itu pada tahun 2000, ingat ya ini tahun 2000, itu sudah 6 kali. Jadi kalau sekarang 2020 harusnya ini sudah 8 kali di Indonesia. Yang ketujuh itu tahun 2010 dan yang terakhir yang sekarang sedang berlangsung adalah 2020. Itu sensus penduduk Indonesia sudah berjalan 8 kali. Kriteria sensus itu ada 2 macam. Pertama istilahnya de jure dan de facto. De jure itu mereka yang benar-benar tinggal di suatu daerah tertentu. Sedangkan de facto itu mereka yang pada waktu pencatatan berada di daerah itu. Jadi biasanya yang de jure itu benar-benar warga setempat. Sedangkan kalau yang de facto itu mungkin pendatang ataupun orang asing yang tinggal di Indonesia yang waktunya telah berlangsung 6 bulan pada saat dilakukan sensus. Ya. Kegunaan sensus itu banyak sekali. Ya tentu kita atau negara ingin tahu berapa jumlah penduduknya, kemudian pertumbuhannya bagaimana, sebarannya bagaimana. Yang dimaksud sebaran itu misalnya di Pulau Jawa berapa penduduknya, Kalimantan berapa, dan seterusnya. Kemudian kepadatan adalah jumlah orang per
luas ya. Jadi misalnya kepadatan itu sekian ribu orang per kilometer persegi. Kemudian komposisi ya, komposisi itu lakinya berapa, perempuannya berapa, agama Islam berapa, dan seterusnya, itu komposisi. Kemudian besarnya urbanisasi. Urbanisasi, yang dimaksud urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mereka dari desa menuju ke kota biasanya dalam rangka mencari pekerjaan. Di desa itu kurang ada tersedia pekerjaan, sedangkan di kota lebih banyak tersedia pekerjaan, maka mereka melakukan urbanisasi. Jadi itu beberapa kegunaan sensus penduduk. Cara yang kedua untuk mengetahui jumlah penduduk adalah dengan cara survei. Ya, namanya survei itu dia mirip sensus, tetapi perbedaannya tidak sebesar sensus ya, tidak seluas sensus. Jadi hanya diambil beberapa penduduk sebagai sampel. Ya, jadi tidak semua dihitung, tetapi beberapa penduduk saja yang kemudian ditanyai. Penduduk itu digunakan sebagai sampel. Yang ketiga, registrasi penduduk. Registrasi itu kan pendaftaran ya. Jadi pencatatan terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting yang lain yang menyebabkan berubahnya jumlah penduduk. Tentu saja ya, kalau kelahiran itu kan menambah penduduk, meningkatkan. Kalau kematian mengurangi jumlah penduduk. Oleh karenanya perlu dilakukan registrasi ya. Jadi registrasi ini dilakukan terus-menerus, tidak pada waktu-waktu tertentu yang tadi seperti sensus itu pada setiap 10 tahun sekali. Siapa yang melakukan ini? Pihak kelurahan, yang lahir, yang mati warganya berapa, pihak Depak itu yang melakukan perceraian berapa, yang melakukan perkawinan berapa, pihak catatan sipil itu mencatat yang lahir, dan seterusnya ya. Jadi saya ulang, untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara itu ada 3 cara. Yang pertama itu tadi adalah sensus, yang kedua melalui survei, dan yang ketiga adalah melalui registrasi penduduk. Ini data sensus penduduk yang ada di Indonesia. Sensus pertama itu tahun 30 dan seterusnya itu sekarang tahun 2010, 2010 dan yang terakhir 2020 sekarang sedang berlangsung. Jadi sudah 8 kali ya sekarang. Itu sensus yang terjadi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia itu berubah-ubah ya, tentu saja bukan hanya di Indonesia, seluruh negara jumlah penduduknya berubah-ubah dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Mengapa? Oleh karena ya itu tadi, ada kelahiran, ada kematian, ada pendatang, dan lain sebagainya. Nah, jumlah penduduk yang berubah-ubah itu disebut dinamika penduduk. Jadi perubahan-perubahan penduduk itu jumlah penduduk itu disebut dinamika penduduk. Kepadatan penduduk sekarang, jadi yang dimaksud dengan kepadatan penduduk itu apa? Perbandingan jumlah penduduk dibagi luas. Oleh karenanya satuannya itu sekian orang per kilometer persegi begitu. Nah, kepadatan penduduk ini ada 2, yang pertama aritmatik, yang kedua agraris. Yang pertama kepadatan penduduk aritmatik itu ya, misalnya untuk Kabupaten Kudus, itu jumlah penduduknya berapa, luas wilayah Kudus berapa, maka ketemunya adalah jumlah aritmatik, kepadatan penduduk aritmatik Kabupaten Kudus per luasnya seluruh kabupaten. Tetapi luas seluruh Kabupaten Kudus itu tidak semuanya adalah lahan-lahan pertanian, yang di sini disebut agraris. Maka untuk istilah kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk dibagi luas lahan pertaniannya ya. Jadi tentu luas yang di sini itu lebih besar dibandingkan luas ini, luas pertanian.
Dan tidak semua Kabupaten Kudus adalah lahan pertanian. Jadi ini lebih besar dibandingkan luas ini. Oleh karena pembagi ini lebih besar dibanding dengan pembagi ini, maka angka kepadatan penduduk aritmatik itu selalu lebih kecil dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk agraris. Apa manfaat dari menghitung kepadatan penduduk agraris? Manfaatnya adalah untuk mengetahui daya dukung dalam penyediaan pangan suatu daerah tersebut. Jadi, oleh karena sekali lagi pertanian itu yang di sini diistilahkan agraris, lahan pertanian itu untuk menyediakan pangan penduduk yang berada di tempat itu. Maka jika kepadatan penduduk agrarisnya sudah sangat tinggi, ada kemungkinan daerah tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan makan bagi penduduknya. Kemudian ada istilah lagi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang dimaksud ya bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah tersebut. Mengapa bisa bertambah? Oleh karena ada ini, ada lahir, ada mati, kemudian ada migrasi. Migrasi itu pergerakan orang ya. Yang saya dari Pati ke Kudus misalnya, nah itu saya migrasi dan seterusnya. Atau bahkan orang Kudus yang pergi bekerja di Jakarta itu juga disebut migrasi. Nah, semua itu lahir, mati, dan migrasi itu menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya penduduk suatu daerah. Nah, kita bahas satu persatu tentang hal-hal yang mempengaruhi itu tadi. Pertama, kelahiran. Ya, di ilmu kependidikan tentang kelahiran itu ada istilah CBR, singkatan dari Growth Birth Rate bahasa Inggris ya. Jadi angka kelahiran kasar. Ini definisinya. Jumlah bayi yang lahirnya hidup, ya. Jumlah yang bayi lahir hidup setiap 1.000 orang penduduk dalam waktu 1 tahun. Istilahnya CBR. Ini rumus matematikanya. Nah, dari menghitung nilai CBR suatu daerah, maka nanti akan diketahui nilai CBR-nya berapa. Nah, ini pengklasifikasian nilai CBR. Jika lebih dari 30, itu disebut CBR-nya tinggi. Dan seterusnya, ini ada norma-norma penggolongan nilai CBR. Kemudian ada beberapa hal yang mendukung atau mendorong terjadinya kelahiran. Lahir itu natal ya. Nah, hal-hal yang mendorong kelahiran disebutnya pronatalitas. Apa itu? Kawin muda. Mengapa kawin muda bisa mendorong pronatalitas? Karena dengan orang kawin muda maka usia produktifnya itu menjadi lebih panjang ya. Usia produktif itu kan tergantung pada wanitanya. Usia adalah usia-usia di mana wanita masih bisa mempunyai keturunan. Maka jika wanita kawinnya terlalu muda, maka umur lama untuk bisa mempunyai keturunan menjadi lebih tinggi. Itu menyebabkan pronatalitas ya, meningkatkan jumlah kelahiran, pronatalitas. Yang berikutnya, ada pandangan di masyarakat bahwa kalau punya anak yang lebih banyak itu banyak rezeki. Dalam hal ini ditulis di sini anak dinilai tinggi. Ada keluarga ya, misalnya orang berkeluarga itu merasa minder jika berkumpul dengan teman-temannya manakala sedang bercerita berapa anakmu dan lain sebagainya, sementara yang bersangkutan tidak punya anak ya. Jadi ini ada pandangan bahwa anak itu dinilai tinggi. Ini banyak anak banyak rezeki. Status sosial itu ada masyarakat yang masih memandang adanya keterkaitannya dengan jumlah anak. Kemudian yang menjadi pronatalitas adalah tingkat kesehatan ya, jadi itu tergolong pronatalitas. Kemudian berikutnya antinatalitas. Kalau tadi pro itu mendorong, anti menurunkan. Kalau tadi pro mendorong, anti itu menurunkan. Jadi apa saja yang tergolong dalam menurunkan kelahiran?
Pertama ya program KB, keluarga berencana. Pemerintah dulu mempunyai program KB, keluarga berencana, dengan slogannya 2 anak cukup ya. Jadi maksudnya dengan selama masa berkeluarga itu keluarga hanya mempunyai 2 anak, maka jika itu tercapai akan terjadi zero growth. Zero itu 0. Jadi tidak ada tambahan anak dari keluarga tersebut setelah kedua orang tuanya meninggal, ya nanti yang meneruskan jumlahnya tetap 2, yaitu anaknya itu. Kemudian antinatalitas yang lain, tunda usia kawin. Kalau pada pronatalitas tadi kawin muda, tapi kalau antinatalitas tunda usia kawin. Saya kira udah jelas. Jadi misalnya Anda yang nantinya setelah selesai kuliah langsung kawin, nah itu pronatalitas. Tetapi kalau Anda mencari kerja dulu sampai dapat pekerjaan baru kawin, nah itu menunda usia kawin, itu tergolongnya antinatalitas di sini. Pemerintah juga menerbitkan undang-undang tentang perkawinan ini, ya. Ini membatasi kelahiran sehingga tergolong sebagai antinatalitas. Jadi itu hal-hal yang bisa tergolong sebagai antinatalitas. Berikutnya yang mempengaruhi pertumbuhan atau pertambahan penduduk, salah satunya adalah kematian. Mati. Jadi kan tadi yang mengubah-ubah jumlah penduduk kan lahir, mati gitu. Nah, lahir tadi sudah kita bahas, sekarang kita membahas mengenai kematian. Kalau di kelahiran ada tadi angka kelahiran kasar, tapi di dalam kematian ada angka kematian kasar. Di bahasa Inggrisnya CDR, growth death rate. Kalau di kelahiran kan growth birth rate. Nah, itu istilah-istilah saja. Rumusnya ini ya, dan ini kalau sudah dihitung, jika ketemu angkanya sedemikian maka disebut CDR-nya tinggi jika lebih tinggi dari 20. Kalau CBR tadi kan lebih tinggi dari 30. Nah, di sini CDR lebih tinggi dari 20. Hal-hal apa saja yang mendorong kematian pronatalitas? Tadi ada pronatalitas ya, sekarang promortalitas. Jadi hal-hal apa saja yang mendorong kematian? Ya tentu kalau kualitas rumah sakit jelek ya, fasilitas kesehatan belum memadai, sehingga kalau ada orang sakit jarang yang sembuh tapi banyak yang mati, maka jumlah kematian akan naik. Itu promortalitas. Kesadaran kesehatan masyarakat rendah, kemproh, kurang cuci tangan sehingga sering sakit, padahal rumah sakitnya tidak memadai. Gizi rendah, bencana alam. Bencana alam misalnya banjir, gunung meletus, maka banyak orang yang meninggal dunia. Nah, itu maka tergolong pronatalitas. Perang juga tergolong pronatalitas karena dalam perang banyak orang mati, meninggal oleh karena ya perang tadi. Kemudian yang anti kematian, artinya menurunkan tingkat kematian, ya. Kesehatan sudah modern, rumah sakit maju, masyarakatnya sudah sadar, kesehatan tinggi, lingkungannya sehat, gizinya baik, negaranya damai, tidak perang. Nah, ini semua menyebabkan jumlah orang yang mati, meninggal menurun, maka di sini dikatakannya sebagai anti mortalitas. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi pertumbuhan alami. Yang dimaksud pertumbuhan alami itu hanya yang digunakan untuk membahas hanya lahir dan mati saja. Jadi pertumbuhan penduduk itu yang lahir berapa dikurangi yang mati. Itu pertumbuhan penduduk alami. Sedangkan yang kedua, pertumbuhan penduduk total, yaitu ini yang tadi alami ditambah migrasi. Migrasi itu kan yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi I ya, mana keterangan ini I, imigrasi masuk, kalau emigrasi itu keluar. Jadi yang mati lahir berapa, mati berapa di daerah itu, ditambah lagi yang keluar dari daerah itu dan yang masuk dari daerah itu berapa. Itu pertumbuhan penduduk total. Angka pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam persen.
Pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam persen. Rendah jika di bawah 1%, sedang jika 1-2%, dan tinggi jika di atas 2%. Indonesia saat ini berada di sini, sehingga harus menjadi perhatian pemerintah bahwa suatu saat nanti jumlah penduduk Indonesia akan terjadi ledakan, ya istilahnya ledakan penduduk. Nah, penduduk itu dikelompok-kelompokkan. Jadi pengelompokan penduduk itu dikelompok-kelompokkan, yang mana kelompok-kelompok itu disebut sebagai komposisi penduduk. Kegunaan dari mengelompokkan penduduk itu agar tahu sumber daya manusianya menurut umur maupun menurut jenis kelamin, ya. Untuk pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penduduk. Untuk pemerintah membandingkan penduduk dengan penduduk lainnya. Jadi misalnya penduduk Kabupaten Kudus dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Pati, itu dibandingkan bagaimana. Untuk menentukan dasar perencanaan pembangunan. Jadi kalau kita lihat semua ini, kegunaan dari komposisi penduduk sangat besar, karena ini akan menentukan bagaimana program pemerintah di dalam membangun negara ke depannya. Jenis-jenis komposisi penduduk, jadi jenis-jenis pengelompokan penduduk itu ada yang menurut umur, menurut jenis kelamin, ya. Jadi ada yang menurut pendidikan, ada yang menurut mata pencaharian atau pekerjaan, ada yang menurut tempat tinggal, ada yang menurut agama, dan lain-lain. Nah, yang paling sering digunakan tuh ya ini, berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ya, kita mengenal dulu pelajaran SMA namanya piramida penduduk, itu didasarkannya atas umur dan jenis kelamin ini. Nah, ini diperdalam. Komposisi menurut jenis kelamin digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Gambarnya dulu begini ya. Nah, ini umur, ini laki-laki misalnya, ini perempuan. Laki-laki, perempuan. Terus ini ada kelompok umur. Nah, biasanya yang paling bawah ini umur yang 1-5 tahun, 6-10 tahun, sampai seterusnya. Yang paling atas ini paling tua. Nah, Indonesia itu masih berbentuk piramida ini. Jadi yaitu penduduk yang sangat muda ini paling banyak jumlahnya dibanding dengan penduduk yang paling tua. Oleh karena suatu negara jika masih piramida penduduk, suatu saat maka jumlah penduduk negara itu akan booming, karena yang muda-muda ini akan naik ke atas, posisinya menggantikan yang tua yang jumlahnya sedikit ini. Jadi itu yang disebut piramida penduduk. Nah, yang tadi baru saja saya jelaskan masuknya piramida penduduk muda. Jadi dia ekspansif, berkembang. Tahun depan akan tambah lagi, karena orang muda itu ya potensi untuk menghasilkan untuk mempunyai keturunan jauh lebih besar. Kemudian kalau piramida penduduk muda tadi kayak gini ya gambarnya. Nah, terus kalau piramida penduduk yang tetap ini gambarnya kayak balok. Tetap. Jadi maksudnya tetap dari usia yang bawah 1-5 tahun jumlahnya segini. Usia di atasnya jumlahnya sama. Sampai yang paling tua jumlahnya sama, sehingga gambarnya seperti balok, tetap. Ya, itu piramida penduduk tetap. Sedangkan piramida penduduk tua itu terbalik. Segitiga yang terbalik. Jadi di sini umur tuanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan umur yang muda. Nah, negara-negara yang mempunyai piramida penduduk tua itu misalnya Jepang. Ya, di Jepang itu penduduknya lebih banyak orang tuanya dibandingkan orang muda, sehingga Jepang punya kekhawatiran suatu saat nanti mereka kekurangan penduduk asli. Ya, pemerintah untuk itu membuat program
jika ada yang warga yang mempunyai anak disubsidi dan lain sebagainya itu untuk mendorong supaya punya anak. Ini biasanya diterapkan untuk negara yang mempunyai piramida penduduk tua. Faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi kepadatan penduduk suatu wilayah itu ada karena lingkungannya. Ya, tanahnya subur, maka di tempat itu mesti lebih padat penduduk. Topografi, ya, tempat yang tebing miring itu mesti lebih sedikit penduduknya dibanding tempat yang datar. Ya, kemudian sumber daya alamnya, sumber daya alam macam-macam. Satu daerah yang misalnya di situ terdapat tambang emas atau apa, itu penduduknya lebih banyak. Iklim, ya. Nah, iklim itu yang comfort dibanding uncomfort. Comfort itu nyaman, ya. Maka orang cenderung memilih tempat yang comfort ini iklimnya dibanding dengan uncomfort. Ya, jadi misalnya di Arab Saudi itu uncomfort dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu comfort. Ya, jadi itu menyebabkan penyebaran penduduk menjadi berbeda-beda. Kemudian berikutnya air. Air juga mempengaruhi penyebaran penduduk. Oleh karena apa? Biasanya orang-orang tinggal itu mendekati sumber air. Jadi kalau daerah kering biasanya penduduknya sedikit, tapi kalau di situ tersedia banyak air maka penduduknya lebih banyak. Jadi lingkungan alam ini bisa mempengaruhi kepadatan penduduk suatu daerah. Jadi kedua yang mempengaruhi kepadatan penduduk suatu daerah, budaya, kerja, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Oleh sebab apa? Manusia mempunyai kebiasaan mereka itu kumpul dengan orang di mana yang dia cocok, sesuai. Maka biasanya kalau PNS dengan pekerja pabrik, itu mereka mengelompok-ngelompok. Oleh karena dia mengelompok-ngelompok, misalnya tinggalnya di perumahan-perumahan mewah, terus di desa-desa yang kumuh dan lain-lain, itu menyebabkan kepadatannya berbeda. Jadi itu berkaitan dengan budaya ini tadi. Berikutnya demografi, jadi angka kelahiran, kematian, migrasi yang tadi sudah ada rumusnya ya. Tentu itu mempengaruhi kepadatan penduduk. Usaha pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk itu program keluarga berencana. Tadi sudah saya ceritakan sedikit. Kemudian meningkatkan tingkat pendidikan. Banyak perguruan tinggi mulai dibangun di hampir setiap kabupaten sekarang itu terdapat perguruan tinggi, ya. Jadi itu adalah dalam rangka pemerintah mengendalikan jumlah penduduk. Mengapa toh? Sebab kalau di situ ada perguruan tinggi, masyarakatnya sekolah terus, maka dia akan menunda kelahirannya tadi. Kalau menunda kelahirannya, maka jumlah kelahirannya akan berkurang. Jadi tadi istilahnya anti natalitas. Kemudian membatasi tunjangan anak, ini PNS ya. Kalau sekarang di Indonesia itu seorang PNS yang mempunyai anak, jumlah anak yang ditunjang itu 2. Lebih dari 2 misalnya 3, maka yang satu tidak diberi tunjangan, hanya 2 ini yang diberi tunjangan penghasilan oleh negara. Tingkatkan kualitas kesehatan tentu saja. Kemudian ada undang-undang perkawinan di Indonesia, ada undang-undang perkawinan yang mengatur PNS tidak boleh punya istri 2 ini. Tapi kemudian untuk masyarakat umum juga ada beberapa pasal yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Dan ini progresif ya, berubah-ubah terus. Faktanya di Indonesia itu sebaran penduduk tidak merata. Nah, di Indonesia untuk memeratakan sebaran penduduk ada pemerintah membuat program transmigrasi. Kata dasarnya migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk masih dalam satu negara. Nah, trans itu artinya perpindahan penduduk misalnya dari Jawa transmigrasi ke misalnya Kalimantan. Nah, Jawa tuh padat penduduknya. Nah, Kalimantan sedikit. Nah, jadi supaya agak seimbang penduduk-penduduk di Jawa itu transmigrasi ke Kalimantan. Jadi ini yang dimaksud dengan transmigrasi. Kemudian membuka lapangan kerja di luar Jawa. Faktanya lapangan kerja itu banyak di Pulau Jawa.
khususnya malah misalnya di Jakarta, di kota-kota industri ya, sehingga tadi terjadi urbanisasi, masyarakat itu mencari kerja ke tempat-tempat di mana tersedia lapangan kerja. Nah, supaya bisa menyebar ke luar Jawa seperti yang transmigrasi tadi, lapangan pekerjaan itu buka di luar Jawa. Nah, salah satu upaya pemerintah Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan itu juga adalah untuk ini, supaya penduduk itu merata, semuanya tidak terkonsentrasi di Jakarta misalnya. Kemudian listrik, jadi listrik masuk desa. Maksudnya apa? Supaya masyarakat desa itu mendapatkan fasilitas listrik sehingga dia tidak harus masuk ke kota untuk mendapatkan listrik. Kemudian pembangunan desa tertinggal, ya ini terutama untuk daerah timur Indonesia, ya, Irian itu bahkan ada kementeriannya tersendiri untuk program pembangunan daerah tertinggal ini. Kemudian desentralisasi pembangunan, kebijakan Jokowi ya untuk desentralisasi pembangunan itu yaitu untuk mencairkan dana desa itu, dana desa. Jadi dana pembangunan kalau dulu dikelola oleh Pemda provinsi kabupaten, sekarang langsung dimasukkan ke desa sehingga lebih cepat prosesnya, sehingga masyarakat desa bisa bekerja menangani pembangunan desanya itu. Ya, itu upaya pemerintah untuk mengatur memeratakan jumlah penduduk supaya seimbang di seluruh Indonesia. Nah, penurunan angka kelahiran dan angka kematian itu dapat berhasil karena meningkatnya usia kawin. Meningkat usia kawin berarti kawinnya saya tua karena program KB. Ini pengalaman di Indonesia ya. Jadi tertunda kawin, program KB dan kemajuan kesehatan. Kedokteran lebih berhasil sehingga tidak banyak orang mati, hingga otomatis di sini istilahnya penurunan angka kelahiran dan angka kematian. Sekarang mengenai kualitas penduduk. Jadi ada istilah yang disebut dengan kualitas penduduk. Jadi suatu negara meskipun penduduknya banyak, kalau tidak berkualitas itu merupakan suatu bencana. Lebih baik suatu negara itu penduduknya sedikit tetapi semua orang-orangnya itu berkualitas. Jadi oleh karenanya perlu pemerintah menguatkan mutu penduduk ini. Ya. Nah, mutu penduduk disebut rendah jika ini kebutuhan utama tidak terpenuhi. Kebutuhan utama penduduk itu apa toh? Makan, tempat tinggal dan seperti itu. Jadi itu jika tidak terpenuhi maka mutu penduduknya disebutnya suatu daerah itu rendah. Di Indonesia ada beberapa daerah, misalnya khusus di Pulau Jawa itu dulu terkenal Gunung Kidul ya. Gunung Kidul, Wonogiri itu dulu mutu penduduknya rendah karena kebutuhan utamanya tidak terpenuhi. Tapi saat sekarang banyak penduduknya yang bekerja di Jakarta dan teknologi-teknologi pertanian sudah mulai bisa mengatasi kekeringan di Gunung Kidul, maka hal-hal yang demikian tadi sudah bisa dikurangi. Mutu penduduk disebut tinggi jika kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi kalau yang jasmani itu ini tadi, jasmani itu kebutuhan utama, sedangkan rohani ya masalah mental dan lain sebagainya. Jadi ada cara-cara untuk mengukur, untuk mengetahui tingkat mutu penduduk. Ini ada istilah mutu fisik, mutu non fisik, dibaca sendiri ya, faktor. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mutu penduduk, tingkat pendidikan. Ya kalau banyak yang tidak sekolah ya tentu mutu penduduknya menjadi rendah. Ya, tingkat pendidikan. Kemudian tingkat kesehatan. Kalau banyak yang sakit ya mutu penduduknya rendah ya, dan seterusnya. Kemudian tingkat pendapatan GNP, Gross National Product. Jadi tingkat pendapatan ataupun kesejahteraan. Jadi ada 3 hal tadi ya untuk mengetahui mutu penduduk.